Apa kalian pernah jatuh cinta, lalu pacaran dengan seseorang yang kalian temui di game online? Kalau belum, atau berniat melakukannya, kalian mungkin bisa mengambil pelajaran dari ceritaku. Namaku Lina, dan ini adalah kisah tentang bagaimana aku bertemu suamiku. Atau lebih tepatnya mantan suamiku lewat game online. Nama pria itu adalah Dendi. Kami bisa saling kenal karena memainkan game yang sama. Awalnya, kami hanya berinteraksi saat main. Tapi, karena obrolan kami nyambung, komunikasi kami jadi lebih intens. Aku semakin sering bicara dengan Dendi lewat chat. Aku merasa dia adalah pria baik yang hangat. Tidak seperti kebanyakan teman pria yang ku kenal lewat game. Singkat cerita, setelah beberapa minggu cuma berkomunikasi lewat chat, kami pun bertemu dan akhirnya pacaran. Kami merasa cocok karena punya hobi dan selera yang mirip. Tapi ada satu hal yang cukup mengganjal. Dia tidak pernah mau diajak kencan di luar. Dia selalu mengajakku makan atau nonton film di rumahnya. Rumah Dendi memang sering kosong, karena kedua orang tuanya sama-sama sibuk bekerja dan sering dinas keluar kota. Awalnya aku menurut saja, karena dengan begitu kami tidak perlu boros. Tapi lama-lama aku merasa bosan juga. Dan ada satu keanehan. Dendi sering tiba-tiba mengeluarkan sapu tangan lalu mengelap barang-barang di sekitarnya. Bukan cuma itu, dia sering tiba-tiba masuk ke kamar mandi lalu mandi. Hal itu selalu terjadi secara rutin setiap jam. Jadi kalau kami bertemu selama 3 jam, maka aku bisa melihat Dendi mandi 3 kali. Dia juga selalu merasa tidak nyaman saat kusentuh. Kalau tangannya mulai kupegang, Dendi akan terlihat risih lalu menarik tangannya. Saat kutanya kenapa, dia tidak pernah mau menjawab. Karena gak tahan kalau terus-terusan pacaran di rumah, akhirnya aku memaksa Dendi untuk kencan di luar. Setelah berkali-kali ku minta, akhirnya dia mau juga menemuiku jalan-jalan ke mall. Aku sangat senang. Setelah hampir sebulan pacaran, akhirnya aku bisa pacaran di luar. Sebaliknya, Dendi kelihatan tidak nyaman. Dia selalu celingukan dan tampak cemas. Seolah ada sesuatu yang mengancam keselamatannya. Sampai ada seorang pria yang bersin di samping Dendi. Dan itu membuatnya berteriak histeris. Dia langsung berlari meninggalkanku. Aku berteriak memanggil-manggil namanya. Tapi Dendi tidak peduli dan terus berlari keluar dari mall. Aku pun mengejarnya. Ternyata Dendi pulang ke rumah. Dan begitu aku berhasil menyusulnya, aku melihat Dendi sedang menyiram tubuhnya dengan air sambil masih memakai baju. Aku yang khawatir pun bertanya, "Kamu kenapa?" Awalnya Dendi diam saja, tapi setelah kupaksa, dia pun mau bercerita. Dendi mengaku terobsesi pada kebersihan dan punya kekhawatiran berlebihan terhadap kuman yang ada di hal-hal kotor. Makanya, dia sangat takut saat ada seseorang yang bersin di depannya. Karena itu juga, Dendi tidak pernah mau kupegang. Dendi juga menjelaskan itulah alasan kenapa dia sering tiba-tiba mandi. Dia mengaku bisa 10 kali mandi dalam sehari. Dendi tidak menceritakan kondisinya itu karena takut aku akan meninggalkannya. Saat kutanya apakah orang tuanya tahu, Dendi hanya bilang, tahu, tapi mereka gak peduli. Dendi pun menangis. Walau sejujurnya sangat syok, aku tetap tenang dan meyakinkan Dendi bahwa aku tidak akan meninggalkannya. Aku juga menyarankannya untuk mendatangi psikolog. Dia pun setuju. Sejak itu, Dendi rutin mendatangi psikolog untuk menjalani terapi. Dia bercerita kalau psikolog memberinya terapi kognitif behavior, di mana secara pelan-pelan Dendi dipaparkan pada hal-hal yang membuatnya tidak nyaman untuk bisa menghadapi ketakutan dan menghilangkan obsesinya. Setelah menjalani terapi selama berbulan-bulan, Dendi mulai pulih. Aku sangat bahagia melihat perkembangan Dendi. Sejak itu kami mulai berpacaran dengan normal. Dan setelah beberapa waktu, kami pun memutuskan menikah. Saat itu, aku yakin kalau hubungan kami bakal berakhir bahagia. Tapi sayangnya aku keliru. Pada hari itu, terjadilah peristiwa yang mengubah hidup kami selamanya.
Setelah hujan berhari-hari, banjir menggenangi daerah kami tinggal. Air masuk ke rumah kami. Bukan air biasa, tapi air yang dipenuhi lumpur. Aku berusaha menyelamatkan barang-barang dan surat berharga. Tapi Dendi hanya berdiri diam ketakutan di sudut ruangan. Ternyata peristiwa mendadak itu seketika menyulut lagi ketakutan Dendi. Dia sangat takut bahwa air banjir tersebut membawa kuman-kuman berbahaya yang dapat membahayakan nyawanya. Sejak itu, suamiku tidak lagi berani keluar rumah, termasuk untuk berangkat kantor. Dia yakin bahwa di luar sana banyak kuman siap membunuhnya. Akhirnya Dendi dipecat. Aku berusaha membujuknya untuk kembali mendatangi psikolog, tapi dia malah membentakku. Dia bilang, psikolog itu tidak membantu. Dan sebagai istri, aku tidak mendukungnya yang sedang melalui masa-masa sulit. Selain itu, Dendi tidak pernah menyentuhku. Kebutuhanku tidak lagi dia penuhi. Tapi aku memahami kondisinya. Sehingga, daripada asal memaksa, aku coba memancingnya. Suatu malam, aku putuskan memakai gaun seksi, lalu mulai merayunya. Berharap suamiku akan tergoda. Tapi bukannya tertarik untuk menyentuhku, Dendi malah menamparku keras sehingga aku terjatuh dari kasur. Dia mengamuk, lalu mulai menyebutku sebagai perempuan murahan yang tidak peduli pada kondisi suaminya. Dan akibat peristiwa itu, sikap Dendi berubah semakin ekstrim. Dendi memperlakukanku seperti pembantu. Hampir setiap jam dia menyuruhku membersihkan seisi rumah, walau semuanya masih sangat bersih. Selama sehari penuh, kerjaanku hanya menyapu, mengepel, membersihkan perabotan, mencuci piring dan baju. Itu saja. Dendi hanya membiarkanku istirahat untuk mandi, makan dan tidur selama 3 jam. Bahkan, kadang dia akan membangunkanku pada dini hari, lalu menyuruhku menyapu hanya karena dia bermimpi ada monster kuman yang berusaha menyerangnya. Sikap Dendi mencapai titik ekstrim saat suatu pagi aku bangun dan kaget melihat seisi rumah kami sudah terbungkus kertas putih. Mulai tembok, kursi, sampai barang-barang kecil seperti remote TV dan jam, semuanya dibungkus kertas. Saat kutanyakan pada suamiku, dia menjelaskan bahwa semua ini harus dilakukan untuk menghalangi kuman-kuman mengancam nyawa kami berdua. Aku gak tahan lagi. Aku pun mendatangi rumah orang tua Dendi. Saat itu ayahnya tidak ada karena sedang bekerja di luar kota. Tapi aku berhasil menemui ibunya. Aku jelaskan semua masalah kami, berharap mendapat bantuan. Tapi mertuaku malah terlihat tidak peduli. Bahkan dia menjawab, "Itu urusanmu sebagai istri. Kami sudah cukup direpotkan sama kelakuan Dendi. Kalau kamu gak tahan, ya udah, ceraikan saja." Aku terkejut mendengar jawaban mertuaku itu. Aku pulang dengan tangan kosong. Setelah memikirkan semuanya matang-matang, aku membulatkan keputusanku untuk bercerai. Saat ku sampaikan niatku itu, Dendi langsung mengamuk. "Bisa-bisanya kamu ninggalin aku di tengah kondisiku yang lagi kesusahan kayak gini?" Aku paham kalau Dendi menderita, tapi kalau pernikahan ini diteruskan, kami berdua hanya akan saling menyakiti. Aku berusaha menjelaskan itu padanya. Tapi bukannya memahami penjelasanku, Dendi malah langsung menyerangku. Dia memukul, menendang, juga membenturkan kepalaku ke tembok dan lantai. Aku sangat ketakutan. Saat itu, aku merasa suamiku bakal membunuhku. Aku meronta dan berusaha melarikan diri. Akhirnya aku berhasil kabur. Dendi mengajarku seperti orang gila yang mengamuk. Aku terus berlari. Satu-satunya tujuan yang ada di kepalaku adalah kantor polisi. Sesampainya di depan kantor polisi, aku langsung berteriak meminta tolong. Dendi seperti tidak peduli dan terus mengejarku. Ada 3 orang polisi keluar. 1 di antaranya mengamankanku. Sementara 2 lainnya berusaha menangkap Dendi yang terus berteriak-teriak. Menyebutku sebagai istri jalang, dan dia harus menghabiskan beberapa waktu di penjara. Jujur saja, aku masih menyayangi dan peduli pada Dendi. Tapi aku juga sadar
bahwa terus bersamanya akan membahayakan hidupku. Kami akan terus-menerus saling menyakiti. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Semoga ceritaku bisa memberi pelajaran. Kalau kalian menyukai cerita ini, jangan lupa subscribe ya.